Scarlett, nama yang lahir dari kecantikan dan keberanian, kini mempersembahkan Dreamy, karya eksklusif yang dirancang untuk menemani jiwa-jiwa yang anggun dan percaya diri. Dreamy adalah harmoni, sebuah perpaduan kelembutan bunga, kesegaran embun, dan kehangatan mentari. Keharuman yang mencerminkan kekuatan dalam kelembutan. Setiap semprotan Dreamy adalah mimpi, keharuman mawar, vanila, dan musk yang membangkitkan kepercayaan diri dan pesona tersembunyi. Dreamy adalah seni, diciptakan bagi mereka yang menghargai keindahan dan eksklusivitas. Sebuah simbol keanggunan yang tak tergantikan. Dreamy bukan hanya parfum, ia adalah pernyataan, sebuah simbol perjalanan seorang wanita di setiap langkah dan mimpinya. Dreamy, keharuman yang melengkapi jiwa dan pesonamu. Temukan keanggunanmu bersama Scarlett. Pernah kepikiran nggak gimana AI sekarang bisa bantu kita bikin hal yang dulunya butuh tim besar dan budget mahal? Dari bikin gambar super realistis sampai video iklan profesional, semuanya bisa kamu kerjakan sendiri hanya dengan beberapa tools AI. Di video ini aku akan tunjukkan tutorial lengkap cara bikin video iklan parfum yang elegan, step by step, dan gak cuma hasilnya keren, skill ini juga bisa membuka peluang besar buat kamu yang mau masuk ke dunia kreatif atau bisnis digital. Untuk para business owner, tutorial ini sangat bermanfaat untuk mengefisiensi pengeluaran biaya untuk membuat sebuah video iklan komersial yang pasti kita tahu biayanya sangat mahal. Paling tidak dengan bantuan tools-tools AI yang ada sekarang, kita bisa bikin video yang lebih sinematik, lebih estetik, dan pastinya menunjang penjualan produk kita. Jadi apa aja yang akan kita bahas di video ini? Ini dia step by stepnya. Yang pertama, membuat ide dan menulis alur cerita dengan ChatGPT. Yang kedua, membuat background produk yang keren dan estetik menggunakan Photoroom. Ketiga, membuat visual gambar adegan keseluruhan video iklan di Leonardo. Yang keempat, menambahkan model buatan AI untuk mempromosikan produk kita menggunakan Flare AI. Yang kelima, mengubah semua gambar adegan menjadi video profesional di Runway ML. Selanjutnya, membuat musik latar belakang yang pas dengan nuansa video menggunakan Suno. Selanjutnya, membuat voice over yang terdengar natural di Eleven Labs. Terakhir, kita akan merangkai semua elemen-elemen gambar, video, musik, dan voice over di CapCut untuk hasil yang memukau. Oke, sekarang kita masuk di step yang pertama. Selalu aku bilang ini step yang paling penting, yaitu di ChatGPT. Dan selalu aku mengingatkan ya, bahwa di saat kita brainstorming ide, yang aku lakukan di ChatGPT ini benar-benar manual ya, mulai dari nol. Ini adalah file gambar produknya, dan yang kedua ini adalah file untuk contoh video iklan yang akan dijadikan acuan. Dari mana untuk mendapatkan gambar produk ini? Kita bisa pakai produk kita dan kita foto sendiri. Dan untuk video acuannya ini kita ambil dari YouTube. Kita bisa cari di YouTube banyak sekali contoh-contoh video iklan, lalu kita download. Bagaimana cara downloadnya? Bisa googling aja cara download video YouTube. Mungkin aku tunjukin sedikit cuplikan videonya. Aku nggak akan play videonya karena nanti kena copyright. Nah, ini ada contohnya. Kalian bisa cari sendiri ya. Ini channel number 5 parfum. Nah, ini ada cuplikan-cuplikan videonya. Harapannya ChatGPT bisa mengambil referensi dari video tersebut untuk bikin video iklan yang serupa untuk produk kita sendiri. Aku ambil contoh produk Scarlett Dreamy. Nah, untuk promptnya ini aku langsung bacain aja. Saya melampirkan file video iklan komersial sebuah produk parfum yang akan jadi contoh referensi, bla 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 bla. Dan saya juga melampirkan file foto produk parfum milik saya yang akan saya buat video iklannya. Saya berencana membuat video iklan dengan bantuan tools AI generatif video Runway ML, tapi sebelum saya membuat animasi videonya di Runway ML, saya akan lebih dulu membuat visual gambar tiap adegan video dengan bantuan tools Leonardo. Tolong bantu saya membuat prompt visual adegan untuk Leonardo yang bisa menampilkan visual semirip mungkin dengan file video referensi, tetapi ubahlah ciri-ciri dan warna nuansa visual sesuai produk parfum saya sendiri. ChatGPT langsung memberikan jawaban seperti ini. Dia bisa menganalisa ya, mulai dari durasinya, semua spesifikasinya seperti ini. Kemudian ChatGPT mengambil 5 cuplikan frame dari video referensi. Nah, ini bisa kita download. ChatGPT mengcapture beberapa frame
yang ada dalam video. Selanjutnya kita pertegas lagi apa yang kita inginkan dari ChatGPT dan apa yang kita ingin buat dengan video referensi yang udah kita upload. Saya ingin kamu mengambil semua cuplikan visual adegan dari video referensi. Jika saya ingin membuat video iklan berdurasi sekitar 86 detik, anggaplah kita pengen bikin video iklan yang durasinya serupa seperti referensi yaitu 86 detik. Dan jika dalam satu visual adegan durasinya antara 1-3 detik, maka saya butuh sekitar 40 prompt visual adegan yang akan saya generate di Leonardo. Tolong bantu saya membuat prompt sebanyak itu dengan mengambil sebanyak-banyaknya contoh adegan dari video referensi. Atau kamu bisa tambahkan improvisasi supaya video iklan produk saya lebih sinematik dan sesuai dengan tema produk parfum saya. Jadi jelas di sini aku pertegas lagi bahwa jangan cuma mengambil 5 frame ini, tapi ambillah sebanyak-banyaknya frame dari video referensi, kemudian bikinkan, aku sebut aja langsung sebanyak-banyaknya yaitu 40 prompt visual adegan yang akan kita generate di Leonardo. Dan aku juga memberi kebebasan di ChatGPT untuk improvisasi beberapa adegannya juga, supaya lebih kreatif lagi dan lebih sinematik lagi dibanding video referensi yang kita upload. ChatGPT lalu membalas lagi, dia akan membantu membuat sekitar 40 prompt visual, dan ChatGPT mulai menganalisa lagi seluruh adegan yang ada di video referensi. Nah, di sini ChatGPT langsung bikinin kita 40 prompt visual yang udah dia analisa dari video referensi yang udah kita upload. Nah, dia mengelompokkan jadi beberapa kelompok adegan. Ini adegan 1-5 ya. Botol parfum di atas meja kayu, bla 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 bla, pemandangan close up botol parfum, tetesan parfum jatuh, adegan siluet botol parfum, dan lain-lainnya. Ada 40 prompt adegan yang sesuai dengan yang kita mau. Kemudian dari sini kita pertajam lagi. Aku menulis prompt, tolong revisi semua prompt Leonardo dalam bahasa Inggris. Dan di bawah ini aku lampirkan untuk petunjuk cara menulis prompt dari Leonardo yang bisa membantumu lebih presisi menyusun prompt. Dari mana dapatnya ini? Kita bisa langsung aja ke Leonardo. Ini di halaman FAQ. Nah, kita bisa lihat di How to Write Good Text to Image Prompts. Aku ambil dari sini ya. Apply Good Prompt Structure. Copy ini dan kita langsung masukkan ke ChatGPT. Gunanya apa? Kita ngasih dia petunjuk prompt structure-nya Leonardo supaya dia bisa bikinin prompt-nya lebih sesuai aturan yang ada di Leonardo. Karena kita pakai Leonardo, jadi kita kasih dia aturan-aturan cara menulis prompt yang baik. Kalau kita misalkan mau generate gambarnya di tools lain, kita bisa cari petunjuk dari tools tersebut, lalu kita kasih tahu ChatGPT cara menulis prompt di sana. Kemudian ChatGPT langsung merevisi semuanya sesuai yang kita mau. Prompt-nya udah dalam bahasa Inggris dan diperbaiki lebih detail sesuai petunjuk prompt dari Leonardo. Ini ada miss dikit, mungkin sebelumnya belum dijelaskan ya. ChatGPT menggambarkan bahwa parfum ini untuk male, padahal parfum Scarlett ini sasaran produknya itu adalah perempuan ya. Aku revisi lagi, ada sedikit revisi, ternyata saya belum menyebutkan bahwa parfum saya adalah parfum yang cocok dipakai oleh wanita. Jadi tolong ubah prompt yang sebelumnya menampilkan pria menjadi menampilkan wanita. ChatGPT mengubah lagi untuk menampilkannya adalah seorang wanita ya, bukan seorang pria. Sampai di sini sebenarnya udah selesai ya, karena promptnya juga udah lengkap mulai dari adegan awal hingga akhir. Tapi di sini aku ada revisi lagi, yaitu aku ingin mengubah tampilan wanita yang ada di video ini menjadi wanita ala-ala Korea gitu ya. Tolong revisi prompt yang menampilkan wanita. Aku ingin wanita yang tampil di video iklan parfum saya adalah wajah wanita cantik elegan ala wanita Korea. Nah, kemudian dia merevisi lagi di adegan-adegan yang menampilkan sosok model wanita. Ini ada seperti ini ya contohnya. Ini ChatGPT sudah memasukkan prompt yang menampilkan wajah wanita Korea. Terakhir, aku nyuruh ChatGPT untuk menuliskan lagi secara lengkap termasuk revisi-revisi yang udah kita minta. Tolong tuliskan lengkap prompt dari awal hingga akhir termasuk yang sudah direvisi dengan Korean Beauty. Nah, di sini udah selesai. ChatGPT udah menuliskan lagi secara lengkap mulai adegan awal sampai akhir plus revisi-revisi yang udah kita suruh dia bikin tadi. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan bikin narasi voice over dari video iklan ini. Promptnya aku buat seperti ini ya. Tuliskan skrip narasi voice over dalam bahasa Indonesia untuk video iklan parfum yang kita buat. Sesuaikan isi narasi dengan tema visual video dan sesuai dengan produk parfum wanita cantik, elegan, mewah. Gunakan bahasa yang agak puitis, penuh makna, kesan eksklusif, berkelas, dan mahal. Narasi bisa diawali dengan pengenalan tentang latar belakang brand parfum ini yaitu Scarlett dan proses pengembangan varian parfum Dreamy. Disertai cerita-cerita kiasan hingga menuju klimaks tentang makna dari parfum Dreamy tersebut. Dan ini hasilnya, ini udah sesuai ya.
Jadi kita udah dapat prompt visual gambar plus yang kedua script narasi voice over dari ChatGPT. Oke, sampai di sini kayaknya tugas dari ChatGPT udah selesai. Kita bisa lanjut ke step berikutnya. Sekarang kita masuk di tahap generate semua prompt yang dihasilkan dari ChatGPT ke dalam Leonardo. Kita tinggal copy aja prompt dari ChatGPT, lalu kita paste ke Leonardo. Untuk settingannya seperti ini ya, lifelike vision, cinematic, quality, resolusinya kita sesuaikan dengan video. Untuk modelnya kita pakai Leonardo Vision, aktifkan photo real karena kita pengen gambar yang serealistis mungkin. Setelah itu kita generate dan ini hasilnya. Kita lanjutkan di prompt adegan lainnya. Copy dari ChatGPT lalu pastekan di Leonardo. Pastikan settingannya masih sama, photo real aktif, lalu klik generate. Hasilnya seperti kita bisa lihat ini. Sekarang kita coba di prompt yang menampilkan sosok seorang model. Kita paste di Leonardo lalu generate. Hasilnya seperti ini. Kita tinggal terus ulang-ulang aja proses yang tadi, copy dari ChatGPT kemudian paste di Leonardo. Dan ini hasil generate beberapa prompt dari ChatGPT ke dalam Leonardo. Setelah semua prompt dari ChatGPT di-generate di Leonardo, kita akan menghasilkan banyak sekali gambar. Selanjutnya, gambar tersebut kita kelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, gambar adegan yang hanya menampilkan produk. Yang kedua, gambar adegan yang tidak menampilkan produk. Dan yang ketiga adalah gambar adegan yang menampilkan produk dan model. Kenapa kita kelompokkan gambar-gambar tersebut? Karena nanti proses untuk menjadikan gambar tersebut menjadi video itu berbeda-beda. Jadi kita bisa lihat lagi seperti contoh gambar hasil Leonardo yang ini, dia hanya menampilkan produk dan ini produknya masih polos ya, belum sesuai dengan produk kita sendiri. Dari produk ini kita akan ubah menjadi produk kita sendiri, dalam hari ini adalah parfum dari Scarlett. Dan contoh lagi seperti gambar model ini juga terlihat parfum yang dipegang ini masih polos, belum sesuai dengan produk kita sendiri. Jadi nanti akan ada proses gimana kita merubah parfum yang dipegang model ini menjadi parfum milik kita sendiri. Sekarang aku masuk di kelompok gambar yang pertama, yaitu gambar yang hanya menampilkan produk. Kita pakai tools yang pertama, yaitu Photoroom, upload foto, kita pilih gambar produk yang akan kita pakai, lalu kita remove background, hasilnya kemudian ukurannya kita sesuaikan dengan kebutuhan video. Ini contoh gambar adegan dari Leonardo yang akan kita ganti dengan produk kita sendiri. Kemudian create a background, kita upload image reference-nya. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini adalah gambar referensi dari Leonardo. Kita pakai untuk membuat gambar adegan menggunakan produk kita sendiri, jadinya seperti ini. Kita pilih layer background lagi, kemudian change background, AI background, dan kita lihat hasilnya seperti ini. Kalau udah oke, langsung download aja. Sekarang kita coba ganti image reference-nya pakai gambar lainnya. Caranya sama aja, kita tinggal sesuaikan lagi ukuran dan posisi produk, kemudian pilih background, change background, AI background. Nah, kita upload image reference yang baru untuk mengenerate background yang baru dengan produk kita. Hasilnya seperti ini, tinggal pilih mana yang bagus, lalu kita download. Kemudian aku geser sedikit dan sesuaikan ukurannya untuk mendapatkan beberapa variasi yang lain. Kita lihat AI background, kita pilih lagi mana yang kira-kira cocok dengan yang kita inginkan. Kalau sudah oke, tinggal kita download. Nah, ini beberapa gambar yang udah kita dapatkan melalui Photoroom. Ini adalah kelompok pertama, gambar adegan yang hanya menampilkan produk. Dan gambar-gambar ini udah siap untuk kita bawa ke Runway untuk kita bikin videonya. Kita langsung aja ke Runway, kita upload foto dari Photoroom. Nah, ini gunanya kita bikin beberapa variasi bentuk dan posisi dalam satu background supaya kita bisa setting adegan frame awal dan adegan frame akhir di
di Runway. Jadi pada saat kita upload ini langsung jadi frame pertama, dan kita upload lagi di bagian last ini untuk jadi frame yang terakhir dari satu video ini. Jadi antara frame pertama dan frame terakhir kita usahakan gambarnya hampir mirip, hanya beda posisi dan sedikit beda ukuran dari produk. Untuk promptnya aku coba pakai prompt Sunflowers Fly. Kalau udah oke, kita generate dan hasilnya seperti ini. Di sini aku mau ingetin ya, pada saat kita generate seperti contohnya di Runway ini, dalam beberapa kasus atau bahkan banyak kasus, kita biasanya butuh beberapa kali generate untuk dapat video yang kita inginkan. Nah, yang seperti ini bunganya bisa jatuh, ini pakai prompt the flower is falling. Nah, dan yang seperti ini juga, ini cuma pakai pergerakan kamera yaitu dynamic motion. Jadi teman-teman mungkin banyak yang tanya, kenapa hasilnya bisa beda ya? Karena yaitu tadi, kita butuh beberapa kali percobaan generate supaya dapat video adegan yang memang bagus. Kita coba lagi pakai gambar lainnya. Kemudian kita kasih prompt dynamic movement, lalu kita generate, hasilnya seperti ini. Jadi untuk kelompok gambar pertama yaitu gambar yang menampilkan produk aja, step-stepnya yang pertama kita masukkan ke Photoroom untuk masukkan gambar produk kita, kemudian dari Photoroom kita bisa langsung bawa ke Runway. Selanjutnya kita masuk di kelompok gambar yang kedua yaitu gambar yang tidak menampilkan produk sama sekali. Untuk tipe gambar ini kita tidak perlu lagi mengedit gambar hasil dari Leonardo, kita bisa langsung masukkan gambar ini ke Runway untuk kita jadikan video. Kita ambil contoh gambar halaman rumah yang penuh bunga ini. Aku coba pakai prompt many flowers levitate upwards and hovers in the air. Kita generate dan hasilnya seperti ini. Kita coba pakai gambar yang lainnya tanpa produk ya. Nah, ini gambar bunga, kita upload. Kita coba pakai prompt example yang disediakan oleh Runway. Di sini ada prompt the camera orbits around the subject as the subject action. Jadi di sini the subject-nya kita ganti jadi the flowers, kemudian action-nya as the flowers blossom. Oke, kita generate dan hasilnya seperti ini. Sangat mudah sekali ya untuk kelompok gambar yang kedua ini karena nggak ada produknya, jadi kita tinggal langsung bawa ke Runway untuk kita jadikan video. Selanjutnya kita masuk ke kelompok gambar yang ketiga. Ini adalah kelompok gambar yang lebih panjang proses editingnya karena menampilkan model yang akan memegang produk kita. Jadi seperti kita lihat lagi, ini adalah gambar model yang dihasilkan dari Leonardo. Di sini model masih memegang produk yang masih polosan ya, bukan produk kita. Caranya seperti ini. Kita masuk ke Leonardo Canvas Editor, kemudian kita upload gambar yang mau kita edit. Untuk settingannya seperti ini ya, kita pakai Leonardo Vision XL, kemudian matikan bagian Out Paint dan bagian In Paint Strength 1, kemudian resolusi kita set yang paling besar 1536, 1:1. Untuk yang lainnya kita biarkan defaultnya aja. Setelah itu kita perbesar di bagian produk yang akan kita ubah. Pastikan untuk produknya masuk ke dalam area edit. Kemudian kita pilih draw mesh, kita zoom in. Nah, kita gambar pas di bagian produknya. Kemudian promptnya kita isi same background, lalu generate. Hasilnya seperti ini. Kita tinggal pilih mana yang paling bagus dari dua gambar yang dihasilkan. Kalau udah oke, kita tinggal download. Lalu sekarang kita pindah ke Tools Flare AI. Kita buka di bagian props. Kemudian upload custom props, kita pilih gambar model tadi yang sudah kita hapus produknya. Dan di dalam Flare ini otomatis gambar ini akan dihapus backgroundnya ya. Kita remove, kita kasih nama a woman. Kemudian kita sesuaikan ukuran gambarnya. Kalau bisa kita pastikan gambarnya masuk semuanya di dalam area editing, di dalam kotak ini. Setelah itu kita masukkan gambar produk dan kita sesuaikan posisi dan ukurannya sesuai pose dari model ya. Kira-kira seperti ini. Kalau udah oke, kita
masuk ke tab Generate. Nah, enaknya di Flare ini ada fitur Prompt Builder. Biasanya prompt ini akan terisi otomatis sesuai dengan objek yang ada di dalam area editing. Dan untuk in front of a white background, kita bisa ambil dari gambar referensi yang disediakan oleh template. Nah, di sini ada banyak template. Aku mau pilih yang white background aja. Kemudian untuk settingan lainnya kita bisa biarkan default, dan untuk number of result kita pakai 4. Kalau sudah selesai kita langsung generate. Hasilnya seperti ini. Lagi-lagi kalau dirasa hasilnya masih belum sesuai keinginan, kita coba generate ulang sampai ketemu hasil yang pas dengan yang kita inginkan. Setelah kita dapat gambar yang kita inginkan, kemudian kita klik upscale, tunggu prosesnya selesai. Setelah itu kita download. Hasil gambarnya kita bawa ke Photoroom, kita upload gambar dari Flare. Di Photoroom, otomatis gambarnya akan dihapus juga backgroundnya. Kemudian kita langsung edit backgroundnya, add background, AI background. Nah, kita upload image reference-nya pakai gambar yang dihasilkan Leonardo. Jadi image reference-nya ini adalah gambar awal yang dihasilkan dari Leonardo ya. Hasilnya jadi seperti ini. Ini udah bagus banget. Gambar modelnya bener-bener ngeblend dengan backgroundnya. Ini udah siap, kita bawa ke Runway. Kita upload gambarnya di Runway. Kita bisa coba langsung generate tanpa prompt ya. Hasilnya seperti ini. Ini bener-bener tanpa prompt. Jadi aku ulang sedikit alur kerja untuk kelompok gambar ketiga ini, yaitu kelompok gambar yang di dalamnya ada gambar model dan produk. Yang pertama, tadi kita masuk ke Canvas Editor di Leonardo untuk menghapus foto produk yang polos. Kemudian kita bawa ke Flare untuk menambahkan produk kita ke dalam gambar model. Jadi seolah-olah model ini membawa produk kita. Setelah dari Flare, kita bawa ke Photoroom untuk kita tambahkan background. Dari Photoroom, kita udah dapat gambar jadinya untuk kita generate di Runway jadi video. Nah, ini beberapa gambar yang udah jadi. Dari mulai gambar awal, kemudian kita tambahkan produk kita, lalu dijadikan video. Kita lanjut ke step pembuatan background musik. Kita pakai tool Suno AI. Caranya cukup mudah. Kita langsung aja create. Nah, di sini aku masukkan prompt seperti ini ya. Nature, Dream, Elegant, Ambient, Instrumental. Kalau teman-teman tanya ini promptnya dari mana, ini hasil dari coba-coba. Kalau misalkan kita mau tanya ke ChatGPT juga bisa. Kita bisa upload contoh musik yang kita inginkan, dan kita bisa minta ChatGPT untuk bikinkan prompt untuk Suno. Jangan lupa nyalakan bagian instrumental ini karena kita cuma butuh background musik tanpa vokal. Kalau udah siap, kita bisa langsung create dan hasilnya seperti ini. Kita tinggal tunggu prosesnya. Kalau udah siap, tinggal download. Selanjutnya kita masuk di step pembuatan voiceover narasi video iklan ini. Kita pakai Eleven Labs. Caranya juga cukup mudah. Kita tinggal copy semua skrip narasi video iklan ini ke dalam Eleven Labs. Kita tinggal copy paste satu persatu, masukkan di sini. Kemudian kita pilih voice-nya. Dan kita aduk di bagian sini untuk mendapatkan suara serealistis mungkin, senatural mungkin. Kalau teman-teman tanya cara milih voice-nya bagaimana, ya lagi-lagi ini dari coba-coba. Kita bisa coba-coba banyak pilihan voice yang disediakan Eleven Labs, mana yang paling cocok dengan yang kita inginkan. Lalu kita generate speech dan hasilnya seperti ini. Scarlett, nama yang lahir dari kecantikan dan keberanian, kini mempersembahkan Dreamy, karya eksklusif yang dirancang untuk menemani jiwa-jiwa yang anggun dan percaya diri. Jadi itu dia proses lengkap membuat video iklan parfum hanya dengan tools AI. Mulai dari ChatGPT, Photoroom, Leonardo, Flare, Runway, Suno, Eleven Labs, sampai edit video di CapCut. Hasilnya, iklan parfum yang terlihat profesional tanpa perlu peralatan mahal dan tim besar. Sekarang mari kita bahas peluang bisnis dari skill ini. Dengan kemampuan bikin video kayak gini, yang pertama kamu bisa jadi freelancer untuk konten iklan. Kamu bisa menawarkan jasa ini ke brand kecil yang butuh iklan menarik tapi punya budget terbatas. Banyak UMKM yang mencari konten kreator untuk promosi di media sosial mereka. Sambil kita terus tawarkan ke brand-brand kecil, ke UMKM,
kita juga bisa mulai membangun studio kreatif berbasis AI. Tentu saja skill ini bisa jadi awal buat kamu bikin agensi kreatif kecil, fokus pada niche tertentu aja, misalkan produk kecantikan, fashion, atau parfum. Peluang selanjutnya lagi, nah, ini bisa mendukung usaha kita di bidang studio kreatif berbasis AI, yaitu adalah sambil kita jadi konten kreator khusus niche AI di bidang desain grafis, pembuatan video, dan lain-lain. Dengan jadi konten kreator, kita sambil mempromosikan kemampuan kita, misalkan kita bikin tutorial seperti di YouTube, TikTok, atau Instagram, kita posting, kita bisa bikin video kayak gini. Nah, dengan begitu kita dapat exposure lebih dari platform-platform tadi, dan membuka peluang bagi para pebisnis atau yang punya usaha, yang butuh jasa untuk pembuatan video. Ketika mereka melihat video kita tentang kemampuan kita membuat video iklan seperti ini, maka mereka bisa tertarik untuk memakai jasa kita. Jadi ini bisa dilakukan secara bersamaan, sambil kita terus menawarkan jasa kita ke UMKM, ke usaha-usaha kecil. Nah, sambil kita terus update konten, kita perlihatkan kemampuan kita dalam pembuatan video iklan AI. Selanjutnya, contoh peluang lain yaitu kolaborasi dengan brand atau dropshipping, atau bisa jadi yang sekarang lagi tren yaitu affiliate marketing. Kalau kamu punya produk sendiri, tentu saja tutorial ini sangat bermanfaat karena kamu bisa bikin variasi jenis konten lain dengan tools AI ini. Sedangkan kalau kamu nggak punya produk sendiri, bisa jadi dropshipping atau jadi afiliator dari marketplace dan dari toko online lainnya, video iklan kayak gini tentu saja bisa ningkatin penjualan produk kalian. Selanjutnya, kalau memang kalian fokus di freelance, ini adalah peluang yang sangat bagus. Kalian manfaatkan platform seperti Fiverr atau Upwork. Di sana banyak sekali permintaan untuk bikin video iklan, mau itu iklan video panjang atau video pendek. Skill ini bisa kamu gunakan untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Dan ingat ya, nggak hanya parfum, teknologi AI untuk membuat video iklan ini bisa diaplikasikan ke banyak kategori produk, bahkan jasa. Misalkan produk fashion lainnya selain parfum, ada pakaian, sepatu, aksesoris, tas. Dengan bikin video yang estetik dengan tools AI kayak gini, pasti bakalan bisa meningkatkan penjualan produk-produk seperti produk fashion. Yang kedua ada produk kuliner, makanan atau minuman dengan konsep iklan yang mengunggah selera. Itu bisa banget dibikin pakai AI. Terus selanjutnya lagi ada elektronik atau gadget, itu juga bisa dengan video yang menampilkan fitur dan teknologi dengan gaya futuristik. Terus selanjutnya ada bisa jadi jasa kecantikan seperti salon, klinik perawatan wajah, atau produk skincare. Terus ada travel atau hospitality, paket wisata, perhotelan, layanan transportasi. Dengan kita membuat video iklannya menampilkan destinasi wisata, tentunya itu sangat memungkinkan dengan tools AI. Terus juga ada lagi di bidang edukasi atau kursus online. Jadi ada banyak sekali bidang usaha, produk-produk, atau jasa yang bisa memanfaatkan video iklan yang dibuat dengan tools AI. Kuncinya yang penting kita harus terus eksplorasi dan tingkatkan kemampuan karena tools AI berkembang sangat cepat dan peluang untuk sukses di bidang ini semakin besar. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dan aku sangat apresiasi buat teman-teman yang mau tulis kolom komentar, kasih pendapat, bahkan bertanya. Aku akan coba jawab sesuai apa yang aku bisa. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kamu bisa mulai bikin karya yang luar biasa dengan AI.